Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas kenapa Prabowo gamang memberantas korupsi ini berdasarkan sudut pandang dari seorang Said Didu. Siapa Said Didu ini? Dia adalah pendukung Prabowo, sekretaris Menteri ESDM dulunya di zaman Sudirman Said. Said Didu ini adalah pendukung Prabowo yang terpinggirkan. Ingat, yang membahas atau membongkar masalah pagar laut itu adalah Said Didu. Dia sempat dizolimi dengan diancam segala macam, padahal dia adalah pendukung berat Prabowo. Yang menurut Said Didu, dalang dari pagar laut itu sendiri adalah Aguan. Sementara Aguan kemarin diundang oleh Prabowo bertemu dengan investor dari Amerika. Apa kaitannya dengan semua ini? Begini, pandangan daripada Sudirman Said ini sampai saat ini masih positif kepada Prabowo. Patut juga kita cermati. Kenapa kita cermati? Bahwasanya kita sebagai pendukung Anies Baswedan tidak mau juga pemerintahan Prabowo ini jatuh dengan cara yang tidak konstitusional. Kenapa tidak konstitusionalnya? Dengan melarutnya korupsi, dengan terus-menerusnya terjadi korupsi, bisa-bisa pemerintahan itu jatuh. Secara sederhana kita melihatnya begitu. Namun sekarang Prabowo sudah menyadari bahwa korupsi ini dah dalang dari semua masalah di negara ini. Kekurangan anggaran segala macam itu adalah dari efek dari korupsi itu semua. Tidak jalannya ekonomi, bangkrutnya negara ini nanti dari ekonomi. Dan itu disadarinya. Dan dia sudah coba. Kalau kita lihat dia coba. Dan dia sudah usahakan. Sesuai dengan janji omong-omongnya akan memberantas korupsi. Bahkan mengejar korupsi ke Antartika. Contoh dengan masalah Pertamina kemarin. Bukan kemarin, masih sekarang. Tapi begitu dia bongkar, cuma sampai satu titik aja. Setelah sampai di titik tersebut, ada tembok besar yang mengelilingi dia. Karena Mahfud MD mengatakan, korupsi di Indonesia ini atas bawah, kiri, kanan, bawah. Sampai ke hulu-hulunya semua dikelilingi semacam lingkaran. Seluruh sudah menyebar korupsi ini. Jadi kemana-mana aja berhadapan dengan itu Prabowo sekarang. Kasus Pertamina kok hanya 9 orang. Kejaksaan yang punya amunisi, punya personal yang luar biasa besar. Dan juga orang-orang yang pintar di kejaksaan itu. Tamatan S1, kemudian pendidikan lagi menjadi jaksa. Kemudian ditempatkan menjadi jaksa. Dan dipilih lagi orang-orang untuk menjadi penyidik. Kok cuma 9 orang bisa ditersangkakan? Padahal publik secara logika, sederhana. Nenek saya di kampung aja tahu itu. Tidak mungkin 9 orang dengan korupsi sampai 1.000 triliun yang diperhitungkan oleh jaksa. Tidak akan mungkin kalau begitu. Kalau memang sampai 1.000 triliun, sampai 5 tahun, tidak mungkin 9 orang itu aja. Tidak mungkin. Itu berenter-enter, itu berjamaah. Seperti sholat led, sholat Idul Fitri, berjamaah semua itu. Nenek saya itu mengatakan. Dan sekarang kenapa terbentur begitu? Begitu Prabowo menginstruksikan sampai di kejaksaan, hanya segitu orangnya. Dan mana uang yang disitanya? Kan tidak ada nampak. Padahal keinginan Prabowo seperti itu sebenarnya. Dan kenapa lagi Prabowo tak mau mengundangkan masalah undang-undang perampasan aset? Nah, di sini kita bisa juga melihat seorang pandangan dari Said Didu, seorang pendukung Prabowo yang dipinggirkan. Jadi kita bagi dulu pendukung Prabowo ini, kawan-kawan. Pendukung Prabowo yang tulen itu siapa sebenarnya? Itu adalah Partai Gerindra. Itu satu. Ada 3 ini pendukung Prabowo. Yang kedua adalah barisan Jokowi. Ini jelas nampak kan? Padahal bahkan Prabowo mengatakan bahwasanya yang memenangkan dia itu adalah Jokowi. Hidup Jokowi. Oke, 3. 2. Yang ketiga adalah pendukung Prabowo yang terpinggirkan. Ini orang-orang hebat-hebat juga. Ada itu pengamat ekonomi yang juga masuk dalam tim pemenangan Prabowo kemarin, sekarang dibawa ikut oleh Prabowo. Dan ini menyanyah juga di luar. Sama juga dengan Said Didu. Ini orang ahli juga, orang yang berperi kemanusiaan juga, tidak dibawa ikut oleh Prabowo. Karena, ini dia sebenarnya. Karena Said Didu ini berbenturan dengan barisan pengikut Jokowi. Jelas di situ. Dan Said Didu mengerti juga sepak terjang Jokowi zaman dulu. Dia sekretarisnya Sudirman Said, Menteri ESDM pada waktu dulu. Dia mengerti persoalan siapa yang membuat negara ini hancur balau itu. Itu Jokowi. Itu menurut dia, pandangan dia. Namun sekarang kan kita lihat, kok Prabowo gamang dia begitu kan? Nah, berdasarkan analisa daripada Said Didu ini, ada revisi undang-undang TNI sekarang. Malahan ini positif dianggap oleh Said Didu. Kenapa begitu? Dia ini dipinggirkan, dia tidak dibawa masuk oleh Prabowo, bahkan dia dilawan, dianiaya oleh rezim sekarang ini juga dengan masalah pagar laut. Ada ancaman ke tempat dia ke waktu dia membongkar pagar laut ini. Ini harus kita mengerti dulu di situ posisinya. Dia mengatakan begini, ini analisanya cukup cerdik kawan-kawan. Dia mengamati bahwasanya revisi undang-undang TNI ini dibuat oleh Prabowo untuk menahan hegemoni kekuasaan kepolisian di pemerintahan, di masyarakat. Nah, kita bisa juga melihat bahwasanya personel kepolisian. Revisi undang-undang TNI itu adalah menambah personel ABRI aktif yang bisa duduk di pemerintahan atau instansi atau badan-badan negara. Ditambah. Itu aja lah kira-kira. Ditambah karena mungkin ada pertimbangan tertentu oleh Prabowo.
Tapi Prabowo, kata Said Didu, seakan-akan melihat sekarang ini. Yang PDI masalahkan itu kemarin kan Parcok. Parcok itu apa? Kepolisian. Kepolisian itu bukan yang bagian di bawah-bawah ini, enggak. Bagian-bagian kepolisian yang menduduki jabatan-jabatan strategis sehingga orang itu menguasai. Partai Coklat ini menguasai sekali. Kan itu yang dikatakan oleh Deddy Storus dan elit-elit PDIP. Dan ini memang kenyataannya. Begitu Prabowo mengungkap sesuatu hal berkaitan dengan masalah keamanan, kemudian ketertiban, ya korupsilah yang kita katakan. Barangkali menurut Said Didu, Prabowo terhambat oleh itu. Karena kita tahu Parcok ini barisannya adalah barisan dari Jokowi. Yang dia Kapolri sekarang itu adalah orang dekatnya Pak Jokowi sekali. Ketua KPK sekarang ini adalah polisi aktif juga. Banyak polisi-polisi aktif yang ada di barisan pemerintahan dan di badan-badan sekarang. Sehingga membal. Apapun ceritanya akan dikatakan oleh Prabowo, itu akan membal. Makanya ada dilihat Said Didu. Prabowo mulai beralih sekarang. Beralih karena kepercayaan dia tentu saja agak bingung dia. Begitu terhambat tentu saja sebagai pemimpin dia punya insting tertentu. Kok terhambat ini? Dia selidiki, dia taruhkan, dia amati. Walaupun itu bagian, contohnya sekarang. Bin itu dikuasai oleh sekarang adalah bekas polisi juga. Walaupun mungkin udah loyal kepada Prabowo. Tentu saja karena dia bekas polisi, tentu alma mater dia harus dia selamatkan. Sementara alma mater dia itu kepada Jokowi. Oke, di situ kuncinya. Makanya Prabowo mengambil tindakan yang frontal di situ. Melawan sekali Pak Jokowi pada saat ini. Tidak mungkin. Kita katakan tidak mungkin. Sesuai juga dengan analisanya Saya Didu, tidak mungkin. Makanya sekarang Prabowo mencantolkan TNI di situ. TNI di mana-mana. Untuk membatasi gerakan dari Parcok ini. Ini menurut saya Didu. Contoh masalah kemarin itu mengeksekusi lahan sekitar 300.000 hektar lahan kelapa sawit yang diambil, disita untuk negara karena ilegal. Itu yang disuruh turunkannya siapa? TNI. Yang menjadi ketua panitia, artinya kepala yang ditugaskan oleh Prabowo. Sama waktu dia membongkar pagar laut, yang ditugaskannya ada TNI Angkatan Laut, bukan Pol Air. Nah ini masuk analisanya Said Didu nih. Artinya Prabowo memang agak gampang dibuatnya oleh hal-hal seperti ini. Adanya hegemoni, itu berbenturan kepentingan di dalam itu. Dan begitu Prabowo membuat keputusan-keputusan seperti itu, yang telah terjadi sekarang, dia kerahkan TNI untuk segala macamnya itu, untuk membatasi hal itu. Karena dia menyangka, kata Said Didu ini, yang di belakang para premanisasi itu semua, banyak premanisasi. Barusan kejadian di Lampung, tentara menembak polisi kan. Kemudian ada macam-macam lah apanya. Itu terhubung juga dengan hal-hal tersebut. Adanya di bagian bawah kecemburuan sosial, di mana TNI dimasukkan ke barak, sementara polisi yang memang sipil bersenjata seharusnya tidak memegang jabatan-jabatan penting itu, seharusnya diletakkan juga dengan posisinya. Sekarang mereka merajalela. Itu yang dikatakan Said Didu. Prabowo mengambil taktik. Nah, taktik strategi untuk ini. Karena yang dia ketahui, dia sebagai tentara yang bisa patuh, yang bisa dipercayai, yang jujur menurut dia, karena dia diprogram untuk di situ, itu adalah tentara. Tentara yang bisa melaksanakan perintahnya tanpa berbisnis, tanpa berpolitik. Dan Prabowo adalah tentara. Dia punya taktik dan strategi. Taktik dan strateginya telah dibuktikan dia. Dia bawa Gibran untuk memenangkan Pilpres. Itu terbukti lagi. Analisa daripada Said Didu ini terbukti sama kita. Bahwasanya Prabowo mempunyai taktik itu sekarang. Dan masyarakat pun merasakan sekarang. Oh sekarang misalnya ada premanisme yang meminta THR. Sekarang kan merajalela itu menjelang lebaran ini. Preman-preman meminta THR. Saya jelaskan sedikit masalah THR. Waktu dominasi ABRI dulu berbeda sekali dengan keadaan sekarang. Sekarang kita beri ormas. Kemudian dari aparat minta lagi. Dari sini minta lagi. Dari sini minta lagi. Di tahun 90-an, kawan-kawan, kalau itu sudah ada dipegang oleh satu ABRI di situ, kita cukup store aja. Nah, memang premanisme juga. Tapi aman semuanya dibuatnya. Tidak ada polisi datang minta setoran, tak bisa. Ormas kasih tahu aja. Ini sudah kepada PM sekian. PM atau polisi militer. Kalau mau minta sama dia. Aman. Kalau sekarang enggak, ini minta dikasih, ini minta lagi terpaksa dikasih. Kalau ini enggak ada hubungan aku dengan itu, enggak takut aku dengan itu. Artinya begini, kelompok sekarang yang minta THR yang terjadi sekarang itu minta semua, sebuah perusahaan atau sebuah usaha. Dia datang dari ormas ini, kemudian dari aparat ini, kemudian dari kesatuan ini dari sini, dari Pemda, dari RT, segala macam. Kalau dulu kawan-kawan di bawah tahun 90 atau tahun 90-an di zaman Soeharto berkuasa, waktu ABRI, waktu tentara memang berkuasa sekali, cukup kita bilang sama tentara di situ satu orang, pangkat kopral. Saya yakinkan ini, pangkat kopral aja di situ. Kita bilang sama dia, "Bang, tolong bang, ini diamankan." Ya paling-paling kita kasih warokok. Oke, pampang foto dia di situ. Ormas pun tidak berani datang ke situ. Coba bayangkan. Jangankan polisi atau ormas, tidak ada satupun lagi. Oh, siapa itu? Nah ini dia pengamannya di kedai ini. Begitu dulunya, bahkan di kampung saya sendiri,
perang antar kampung dulu, cukup satu pensiunan tentara yang melerai, yang memisahkan, yang mendamaikan. Itu terjadi tahun 87, 85. Cukup satu orang, pensiunan itu. Satu kampung. Kalau sekarang mana mungkin, mana bisa. Dikerahkan pun 5 kompi polisi situ tak akan bisa. Nah, itu yang diterangkan oleh Said Didu. Ini ada taktik tersendiri dari Prabowo untuk membuat revisi Undang-Undang TNI ini agar memang Prabowo ingin membuat dominasi lagi ABRI atau dominasi lagi TNI, khususnya Angkatan Darat seperti zaman Soeharto dulu. Sepertinya iya, atau bisa juga tidak. Atau hanya sekedar untuk mengeluarkan dominasi dari parcok yang dikatakan oleh PDIP itu tersebut. Apakah kita bisa percaya hal itu? Sedikit banyaknya kita bisa percaya hal itu dengan niat baik dari Prabowo sekarang. Karena memang terasa sama dia. Berat sekali dia untuk berhadapan dengan Jokowi. Karena di sekeliling dia itu, dia menerima untuk membawa Gibran. Dia menerima menteri-menterinya Jokowi. Tentu dia dikelilingi dengan orang-orang itu, didoktrin oleh orang-orang tersebut. Tapi Prabowo adalah Prabowo. Tak mungkin dia bisa didoktrin sedemikian rupa, sementara dia ada juga punya jati dirinya. Jati dirinya itu adalah untuk perorangan, tapi jalannya itu terlalu terjal yang diciptakannya sendiri. Akhirnya terpaksa dia membuat taktik dengan menerima Gibran, dengan menerima menteri-menteri yang disodorkan oleh Jokowi, dengan menerima orang-orang yang ada masih di kepolisian, di BIN, segala macam, orang-orangnya Jokowi, penasihatnya juga orang Jokowi. Prabowo sedikit banyaknya tercampur dengan itu. Ada kegagapan dia di situ. Informasi sudah tidak benar kepada dia. Makanya seperti seorang pemimpin, dia harus punya loyalis tertentu dan punya power. Dan power dia itu sekarang ada cuma sama TNI Angkatan Darat kah atau Angkatan Laut kah? Di situ letak sebenar-benarnya. Kalau saya lihat analisa dari Said Didu, dia tidak percaya lagi kepada barisan-barisan dia sendiri yang mendukung dia kemarin dengan ditugaskannya Angkatan Laut untuk mencabut pagar laut dan untuk eksekusi lahan sawit yang ditugaskannya juga pada TNI. Itu mencirikan kepada kita bahwasanya memang Prabowo menginginkan dominasi ABRI atau tentara di bawah pemerintahan dia, di bawah komando dia, karena itu yang bisa dipercayainya, karena dia dari lingkungan itu. Dari segi psikologinya, dia dari lingkungan ABRI. Kita besar di lingkungan tertentu, agama kita Islam, di lingkungan pesantren. Yang kita percaya adalah orang-orang di pesantren. Kan logikanya begitu. Kalau kita sebagai pendukung Anies Baswedan, kalau niatnya baik, ya tidak masalah, bagus malahan. Untuk sementara, mungkin di fungsi ABRI yang ditakutkan orang kemarin, untuk pertama-tama zaman Soeharto naik pertama kali, malahan itu bagus sekali. Habis sama dia, korupsi segala macam, habis sama Soeharto. Tapi jangan dibiarkan lama bercokol seperti itu. Jangan dibiarkan lama seperti parcoknya sekarang berkuasa. Sejak 2001, parcok itu kan berkuasa sampai sekarang ini. Nah, begitu juga harus ada penyeimbang yang dibuat oleh Prabowo. Apakah akan mendominasi sekarang TNI itu? Kita lihat nanti. Apakah ini memang tujuan Prabowo supaya ada kekuatan dia, supaya ada power dia untuk menghajar yang lingkaran tembok yang saya katakan tadi. Sepertinya mungkin juga sesuai dengan analisa Prabowo banyak taktik. Dan taktiknya sudah terbukti dia menjadi presiden. Terima kasih.